Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Tonton video sampai habis untuk lihat realita di Malaysia. Banyak orang Malaysia bilang kalau negara mereka lebih bersih dari Indonesia. Individu yang membuang sampah merata-rata di tempat awam akan dikenakan tindakan lebih tegas bermula 1 Januari. Ini termasuk denda sehingga RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat. Buang sampah meludah sembarangan di Kuala Lumpur akan dikenakan denda hingga RM2.000. Yaps, itu merupakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh DBKL Malaysia. Yang mana isi dari peraturan ini adalah setiap orang yang berkunjung ke Kuala Lumpur dan didapati membuang sampah sembarangan ataupun meludah sembarangan akan dikenakan denda hingga RM2.000 atau dalam rupiah itu mencapai 8,2 juta rupiah. Bayangin guys, cuman meludah di tempat umum di Kuala Lumpur, Malaysia, kalian bisa dikenakan denda sebanyak itu. Direktur Departemen Kesehatan dan Lingkungan Hidup di BKL, Nurhalizam Ismail, dalam keterangan yang dikutip dari bernama Kamis tanggal 1 bulan 1 2026 menyatakan penerapan denda ini untuk mendukung pelaksanaan Tahun Kunjungan Malaysia atau Visit Malaysia 2026 yang akan dicanangkan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 3 Januari mendatang. Yaitu hari ini, tepatnya video ini dibuat guys. So, peraturan itu bakal mulai berlaku pada tanggal 1 Januari. Jadi sekarang udah mulai berlaku nih. Dan katanya guys, ini tuh bakal diawasi oleh CCTV dari berbagai sudut di Kuala Lumpur. Jadi gak ada celah kita untuk buang sampah sembarangan di sana. So, di video kali ini guys, gue mau ngebahas tentang peraturan baru ini dan juga gue mau ngebahas tentang kebersihan di Malaysia. Kalau berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya sekarang. Tapi suruh buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, subscribe dulu guys. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali gue upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat videonya. Saudara, individu yang membuang sampah merata-rata di tempat awam akan dikenakan tindakan lebih tegas bermula 1 Januari. Ini termasuk denda sehingga RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kom berkata, langkah itu bertujuan memastikan kebersihan bandar sentiasa terjaga serta mendidik masyarakat supaya lebih bertanggungjawab terhadap persekitaran. Tindakan tersebut diambil susulan tular kawasan pusat bandar termasuk Bukit Bintang yang dipenuhi sampah selepas sambutan malam Christmas. Tegasnya sikap segelintir individu yang membuang sampah cemarkan imej bandar dan negara, terutama ketika persediaan menyambut Tahun Melawat Malaysia 2026. Kerajaan melalui SW Corp dan pihak berkuasa tempatan akan terus melaksanakan pembersihan serta penguatkuasaan. Namun kerjasama orang ramai amat diperlukan kerana kebersihan bandar adalah tanggungjawab bersama. Ini aku gak tahu ya, ini berlaku di Kuala Lumpur aja atau memang berlaku di setiap negeri di Malaysia. Karena tadi kayak yang disorotnya tuh Kuala Lumpur, Bukit Bintang gitu-gitu, karena ada video yang viral di sana yang menunjukkan banyaknya sampah setelah perayaan Christmas kemarin di Bukit Bintang. Kalian bisa lihat tadi sampahnya banyak banget menumpuk. Dari sana pemerintah Malaysia gak diam guys, mereka langsung kayak tegas banget memberlakukan siapapun yang buang sampah dan meludah sembarangan, kalian akan dikenakan denda senilai RM2.000. Ngeri ya. Tapi ini langkah yang bagus menurut aku. Tahu nggak kenapa Malaysia itu kotanya bisa bersih? Dan ya, gara-gara ini nih. Aku tunjukin ini ya. Karena dendanya itu nggak main-main geng. Yang udah aku tunjukin tuh. Ini udah ada langsung guys. Udah dibikin bannernya, amaran jangan membuang sampah di tempat awam dan jalan awam. Denda RM2.000 dan perintah khidmat masyarakat. Dendanya adalah RM2.000 Malaysia. Kalau dikurskan ke dalam rupiah dalam masa kurs sekarang itu tuh RM2.000 Malaysia itu setara dengan 8 juta rupiah. Wah gila sih. Jadi itu ya kenapa Kuala Lumpur tuh di kota-kota Malaysia itu bersih, karena memang dendanya tuh semahal itu. Dan itu bukan cuma sekadar peringatan ya, ada juga pelaksanaan aturannya gitu. Malaysia emang mantap. Ini salah satu reason kenapa saya suka tinggal di Malaysia. Ya, saya suka tinggal di Malaysia itu sebab di sini salah satunya bersih. Ya, tuh lihat longkang juga sumpah bersih. guys. Ini selokan kecil tempat bersih saya banget. tinggal sekarang, tempat saya duduk sekarang itu bukan tempat yang mewah,
biasa-biasa aja. Dan tempat ni Kelang pun bukan bandar yang besar, tapi lihat tempatnya bersih sangat. Tempatnya bersih dan terjaga. Menurut saya macam tu bagus. Rasanya salut sih, salut. Di setiap rumah orang dia ada letak tempat sampah macam tu. Lepas tu dia ada sini. Ini longkang-longkang bersih ya. Kalau orang Indonesia cakap parit, ini dia pun bersih. Tak ada sampah, just sampah daun je, itu biasa. Saya pun dekat sini banyak belajar juga tahu pasal ni. So tak boleh buang sampah rata-rata macam tu, buang sampah tempatnya. Memang di tempat air juga macam tu, tapi banyak orang yang tak sadar jaga. I tak ada banding-bandingkan, tapi I mau Iya dong, benar. dari sini nanti I bawa ke Indonesia kebiasaan ni. Saya pun sangat berharap kita orang Indonesia juga boleh buat macam ni. Macam tu je, dan semangat untuk kita semua. Semoga sehat, semoga dilindungi Tuhan. Amin. Nah ini loh guys, maksud aku gak ada maksud untuk kita tuh ngebanding-bandingin dengan Malaysia gitu. Tapi maksud aku, kita tuh kayak hal-hal yang baik seperti buang sampah pada tempatnya, kebiasaan orang Malaysia, coba kita adopsi sebagai orang Indonesia tuh, coba diterapin gitu di negara kita, ngerti gak? Bukan kayak sekedar pengen ngebanding-bandingin doang. Kalau kalian nontonnya dari sudut pandang iri dan benci, itu pasti pikirnya kayak ini ngapain sih dibanding-bandingin. Padahal kita bisa belajar dari negara orang, sumpah. Banyak banget yang bisa kita pelajari dari negara orang. Terutama Malaysia yang sering aku reaction gitu. Di Malaysia, kedai makan bisa ditutup oleh pihak berwajib karena hal ini. Semenjak aku tinggal di Malaysia, aku sadar satu hal tentang kedai Bisa makan. ditutup oleh Malaysia pemerintah. benar-benar menangani kebersihan kedai dengan sangat serius. Wow. Setiap kedai makan ada grade kebersihannya. Oh. Ada grade A, B, kalau yang dapat C auto ditutup dan kena denda. Pemeriksaan dilakukan oleh KKM atau PBT secara random dan tiba-tiba. Apa aja sih yang mereka cek? Sebagai berikut, selain ditutup, kedai juga bisa kena denda atau saman. Nilainya bergantung kesalahan, tapi bisa ratusan, bahkan ribuan ringgit kalau serius. Dan satu hal lagi yang harus kalian tahu, di Malaysia, semua yang mengendalikan makanan diwajibkan suntik typhoid, supaya tidak menyebarkan bakteria yang boleh buatkan orang lain sakit. Dan setiap 3 tahun wajib renew. Satu hal lagi yang paling aku suka, di Malaysia dilarang keras merokok di kawasan kedai makan ataupun tempat awam. Kalau ada yang melapor atau ketahuan pihak yang berwajib, yang merokok bisa kena denda sekaligus yang punya kedai. Semua ini dilakukan dengan tujuan supaya orang-orang rasa selamat bila makan kat luar. Kalau kamu orang Malaysia, betul tak macam nih? Coba kongsi pendapat korang. Guys, aku kaget tadi lihat pas ada ini nih. Ini tuh setiap kedai kita wajib punya ini ya. Ini penilaian kayak ranking kebersihan, dan kalau dapat nilai C, katanya ini bisa disanksi atau bahkan ditutup oleh pemerintah karena mungkin kebersihannya kurang dijaga. Wow, sebegitu diperhatikan tahu guys. Pegawai kedainya nih, kita harus kayak divaksin, kayak disuntik poin tipes ya, yang salmonella tip itu. Sumpah, gue baru tahu akan hal ini, dan ini luar biasa banget sih. Kalian tahu apa yang aneh dari Malaysia nih? Kotanya bersih ya kan? Negaranya bersih. Cuma tong sampahnya tuh nggak banyak gitu boy. Ini aku pokoknya di mana-mana tempat aku nyari tong sampah tuh agak susah. Kok bisa ya bersih tapi tong sampahnya dikit? Berarti orang-orangnya rela membawa sampah. Ketika menemukan tempat sampah baru dibuang. Ada atau nggak ada tong sampah, kalau SDM-nya udah bagus, mindsetnya udah bagus, ya tetap bersih kotanya gitu. Ada satu keunikan yang ada di Malaysia. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia terkenal dengan negara yang cukup memiliki kebersihan, guys. Bahkan gue bisa nunjukin ke kalian di sini, benar-benar gue hampir nggak ketemu dengan sampah plastik, guys. Keunikannya padahal di Malaysia ini nggak terlalu banyak tong sampah, guys. Bahkan mungkin gua harus jalan sekitar 5 menit sampai 10 menit baru bisa ketemu sama tempat pembuangan sampah. Tapi uniknya warga negaranya itu benar-benar menjunjung tinggi kebersihan, guys. Sebenarnya di balik Malaysia yang bersih, warga negaranya sudah diajarin mindset sedari mereka masih kecil bahwa kita harus menjaga kebersihan. Jadi mulai sekarang kita coba tanamin mindset bahwa mulai hari ini kita harus jaga kebersihan, guys. Kenapa sih Malaysia ini bersih banget? Pertama kali gue ke Malaysia itu di tahun 2017, dan pertama kali gue menginjakan kaki ke sana, kesan pertama gue adalah kebersihannya. Wow, kotanya ini nampak lebih bersih gitu. Jalan-jalanannya nih yang gue telusuri ini bersih. Tidak ada sampah yang berserak sama sekali di jalanan. Termasuk ketika mencoba menyusuri perkampungan di kawasan Kampung Baru Malaysia, Kuala Lumpur.
Gue kira sih cuma di Kuala Lumpur aja nih yang bersih gitu. Pas datang ke Pulau Pinang atau Pulau Pineng juga nampak sekali bersihnya kota tersebut. Padahal kan Pulau Pinang ini lumayan jauh juga dari ibu kota Kuala Lumpur. Ya Allah, sumpah, Berbeda dengan lihat. Jakarta yang petugas kebersihannya beberapa kali gue temui di jam-jam tertentu yang membersihkan jalanan Jakarta, misalnya Sudirman Tamrin dan lain sebagainya. Namun di Malaysia nih gue nggak pernah ketemu dengan petugas kebersihannya selama di sana. Meskipun gue yakin Malaysia ini pasti punya dong petugas kebersihan. Bersih banget. Jadi loh, apa lihat. sih yang membuat Malaysia ini selalu bersih gitu ya? Pasti setuju deh orang Indonesia yang ke Malaysia pasti ngerasa wah Malaysia ini bersih banget. Terus di kolom komentar. Kalau menurut aku ya, apa yang menyebabkan Malaysia sebersih ini, negaranya bisa bersih kayak gini ya, karena SDM-nya mereka sudah sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu sangat merugikan gitu. Bukan cuma merugikan dirinya sendiri, merugikan negara, merugikan orang lain, merugikan lingkungan, merusak lingkungan, banjir segala macam. Udah sadar, kebanyakan rata-rata orang Malaysia udah sadar. Tapi guys, memang di setiap negara ya selalu saja ada orang yang baik, ada orang yang kurang baik. Ada orang yang suka buang sampah sembarangan, ada juga orang yang suka buang sampah pada tempatnya. Itu kayak, you know, di mana ada hitam, pasti ada putih gitu ya. Ternyata ada juga loh guys di Malaysia sudut-sudut yang kok ini kotor gitu. Ada nih, aku liatin videonya. Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Tonton video sampai habis untuk lihat realita di Malaysia. Banyak orang Malaysia bilang kalau negara mereka lebih bersih dari Indonesia. Jadi aku ke Borneo, Malaysia untuk cari tahu kebenarannya. Sekilas terlihat bersih kan? Tapi lihatlah ini guys. Di sini aku melihat orang-orang membuang sampah sembarangan. Iya sih, Sampah banyak menumpuk tahu. di jalan-jalan. Dan di lautnya sangat banyak polusi sampah. Beberapa orang Malaysia mungkin berpendapat semua sampah ini dari orang pendatang atau turis. Betul atau enggak? Tapi menurutku, banyak orang Malaysia juga sama seperti orang-orang di Asia Tenggara lainnya. Mengkonsumsi terlalu banyak plastik sekali pakai dan gak memiliki pengelolaan sampah yang memadai. Jadi ini bukan tentang siapa yang lebih kotor. Malaysia atau Indonesia, ini tentang kebiasaan kita. Ya guys, follow Bulu Sampah untuk lihat polusi. Sorry to say, aku setuju kalau Malaysia lebih bersih daripada Indonesia. Aku setuju karena memang aku melihat Malaysia di sudut-sudut yang lain lebih bersih. Tapi kalau statement kayak seluruh penjuru di Malaysia itu bersih, aku kurang setuju. Karena memang pasti akan ada aja tempat ataupun bandar yang dirasa kurang terawat gitu. Salah satunya yang dilihatkan di video tadi. Aku nggak tahu pastinya di mana, tapi itu katanya di Borneo yang kita bisa lihat ya, di bandarnya juga sampahnya begitu berserakan gitu. Tapi bukan itu fokus kita guys. Fokus kita adalah pada habit baik membuang sampah pada tempatnya. Seperti kayak di kota-kota besar tadi di Kuala Lumpur ya. Meskipun orang-orangnya bilang tong sampahnya jarang nih gitu, tapi kotanya kok bisa bersih. Nah mungkin di sana orang-orangnya sudah mulai sadar bahwa daripada gue buang sampah di sini sembarangan, mendingan gue bawa aja sampahnya. Baru nanti setelah gue dapat tong sampah gue baru buang. Nah itu kesadaran seperti itu yang menurut gue sangat menguntungkan buat negara, buat lingkungan, buat dirinya sendiri, buat anak cucunya nanti. Karena kalau kita buang sampah sembarangan, efeknya sangat luar biasa banget, bahkan sampai ke anak cucu kita nanti loh guys. Lingkungan kita bakal sangat amat rusak kalau dipenuhi oleh sampah. Hoy les voy a contar la realidad de Malasia. La pobreza, los vagabundos y los niños vendiendo en la calle. En Instagram todos te muestran las Petronas, los centros comerciales y las calles perfectas. Pero nadie te enseña lo que pasa detrás de cámaras. Salís de un centro comercial y en la puerta hay niños de 5 años vendiendo... Ini orang-orang gelandangan kah guys? Niños corriendo entre las mesas, con una bolsita en la mano pidiendo monedas o algo de comer. Esa es la otra cara de Malasia, la que casi nadie muestra porque no queda bonita en un reel. Y sin embargo es la más real. Viajar también es ver esto, sentirlo y entender que no todo lo que brilla en redes es tan perfecto como parece. Porque detrás de las luces de Kuala Lumpur hay muchos pobres y gente viviendo en la calle. Y eso también hay que contarlo. Maksud aku menunjukkan video yang dua terakhir barusan bukan untuk menjatuhkan Malaysia guys, tapi untuk kayak ada kok gitu di Malaysia tempat yang kotornya juga, nggak semuanya bersih gitu, tapi banyak yang bersihnya. Nah itu yang harus kita adopsi dan terapkan di Indonesia guys. Kita bisa lihat ya kebiasaan-kebiasaan baik orang luar, coba kita diterapkan di negara kita biar kita tuh sama, minimal sama kebersihannya dengan negara orang gitu. Karena sayang banget loh, Indonesia tuh adalah negara yang sangat indah akan kekayaan alam. Dan kalau dicemari oleh sampah, mau seindah apapun, itu gak bakal ada artinya lagi. Udah kayak minus banget dilihatnya gitu, dan gak enak banget. Coba deh guys, hal-hal kecil kayak semacam bungkus permen nih,
Coba kalau nggak ada tempat sampah kita sakuin, nanti kalau ada baru kita buang gitu. Karena guys, dengan kita membuang sampah pada tempatnya aja itu nggak membuat sampahnya itu selamat gitu. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak kita tuh buang sampah udah pada tempatnya nih, udah pada tong sampah. Tapi itu tuh masih tetap sampah juga yang harus dikelola. Apalagi kalau kita buang sampahnya sembarangan banget yang kayak ke sungai ataupun dimanapun. Itu udah bahaya banget sih. So, gue berharap video ini jadi pelajaran buat aku pribadi khususnya. Karena aku juga suka terkadang ya namanya manusia lupa atau apa gitu. Aku juga pengen belajar dari ini dan buat kalian juga nih yang belum mempunyai kesadaran, yuk kita sama-sama belajar dari negara tetangga. Aku maksud membandingkan di sini tuh bukan kayak ingin menjatuhkan negara sendiri, no. Aku cinta Indonesia, sumpah. Aku suka banget negara aku sendiri. Gak mungkin dong warga negaranya tuh menjelekkan negara sendiri, enggak. Tapi di sini aku pengen kita sama-sama belajar hal-hal baik seperti membuang sampah pada tempatnya dari orang-orang atau negara tetangga yaitu Malaysia gitu yang kita fokus reaction kali ini. So, itu saja guys video kali ini. Thank you so much for watching. Sorry banget kalau ada video ataupun kata-kata yang kurang mengenakan. Sorry banget. Dan ini video ketiga aku di tahun 2026. Terima kasih kalian sudah setia nonton. Tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Nyalakan guys lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video baru ke YouTube. Oke, saya Dampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.